Halo, perkenalkan nama saya Melianus Ihai dengan NIM akhir 168. Nah, di sini saya mau menjelaskan hasil observasi saya, dan untuk hasil observasi atau penelitiannya saya ambil secara visual dengan alasan hasil kenikmatan saya selama saya di Papua. Dan untuk video dan fotonya saya suruh bantu ambilkan sama keluarga saya di Papua, karena saya di sini tempatnya jauh, tempat observasinya. Dan kemudian secara terlebih dahulu saya di sini menjelaskan cara menanam ubi sampai menjadi ubi siap untuk apa mengkonsumsi. Dan nah di sini ubi sendiri itu dia punya cara menanamnya adalah ubi adalah makanan penting lainnya bagi masyarakat Papua, tapi dengan cara menanam ubinya cukup sederhana, namun bibit ubinya berasal dari batang atau sulur ubi dan bukan dari bijinya. Batang ubi dipotong sekitar 20 sampai 30 cm cm, lalu ditanam miring atau ditancapkan ke tanah. Kemudian ubi bisa tumbuh di tanah kering maupun kebun biasa. Dan ubi sendiri tidak memerlukan perawatan rumit, namun setelah ditanam, ubi akan tumbuh dan membentuk ubi di dalam tanah. Kemudian masa panen ubi sekitar 3 sampai 5 bulan. Nah, tapi itu tergantung dari jenis dan kondisi tanahnya. Kemudian saat panen, tanah digali secara hati-hati agar ubi tidak rusak. Namun, ubi yang sudah dipanen bisa langsung direbus, dibakar, atau diolah menjadi berbagai makanan tradisional. Namun kemudian ubi juga mudah disimpan dan menjadi sumber energi utama bagi masyarakat lokal di Papua atau masyarakat setempat. Dan ubi itu dia salah satu makanan khas atau makanan tradisional yang sudah ada sejak dari turun-temurun hingga kini. Dan inilah hasil daripada ubi sendiri. Di sini yang kedua saya lanjut dengan bagaimana mengkonsumsikan beras di seluruh tanah Papua, dan terlebih khususnya di Nabire, Kampung Makimi. Dan untuk apa perspektif terhadap masyarakat setempat, bagaimana mereka melihat hasil konsumsi pangan beras ini. Dan dulu sejak masuknya beras melalui kebijakan pemerintah, dan itu melalui bantuan sosial, kemudian pola makan masyarakat setempatnya mulai berubah. Namun sebagai masyarakat setempat, mereka melihat beras sebagai makanan praktis namun cepat dimasak. Dan untuk hasil kelola dari pangan lokal, pangan beras, dia tidak bermanfaat untuk masyarakat setempatnya, karena akibat daripada konsumsi beras di tanah Papua, dia bisa faktornya kena ke kesehatan. Dan itu dia mulai kekhawatirannya terhadap masyarakatnya, mereka lebih diutamakan hanya makanan-makanan tradisional. Namun mulai kekhawatirannya terhadap masyarakatnya, mereka lebih diutamakan hanya makanan-makanan tradisional, namun hanya mempraktikkan melalui makanan konsumsi beras di seluruh tanah Papua, dia bisa menyebabkan faktor dengan latar belakangnya mengurangi perkembangan masyarakat setempatnya. Namun penyebabnya dia bisa kena ke mental, kesehatan, dan lain-lain. Dan untuk kini dia bisa kini di seluruh tanah Papua, kalau bisa melihatnya, beras dia sebagai makanan bahan pokok, karena beras dia di setiap daerah itu dia sudah mengkonsumsi, bukan hanya satu kabupaten, tetapi kabupaten, daerah, dan lain, tapi itu hampir seluruh tanah Papua. Dan itu salah satu dampak buruk yang dia mempraktekkan melalui pemerintah lokal. Namun masyarakatnya dia bisa terpengaruh dengan barang-barang modern yang tidak kondusif bagi masyarakat setempatnya. Kemudian inilah hasil daripada kebun padi dan hasilnya jadi beras. Kemudian yang ketiga adalah saya lanjut dengan bagaimana cara menanam sagu hingga dia bisa menyola menjadi papeda atau salah satu makanan tradisional yang ada di Papua. Dan sagu sendiri adalah makanan pokok masyarakat Papua yang sejak dulu dia ada. Namun tanaman sagu tumbuh baik di daerah rawa dan tanah basah. Namun cara menanam sagu itu dia mulai dari menanam
anakan sagu, dan tunas kecil yang dia ambil dari pohon sagu itu. Namun adakan ini ditanam di tanah yang selalu lembab dan tidak perlu banyak perawatan. Namun sagu tidak perlu pupuk kimia dan tahan terhadap banjir maupun perubahan cuaca. Namun sagu membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh, sekitar 10 sampai 15 dan 10 sampai 12 tahun sampai siap dipanen. Kemudian ciri sagu siap panen adalah batangnya besar dan tinggi, serta bagian dalam batang sudah penuh pati saat panen. Dan untuk pohon sagu ditebang lalu batangnya dipotong-potong. Terus untuk bagian dalamnya batang empulur atau kemudian dipukul atau diparut. Kemudian lalu dicampur air dan diperas. Perasan ini disaring sampai menghasilkan endapan putih. Endapan itulah yang disebut tepung atau sagu. Tepung atau sagu itu dia bisa diolah menjadi papeda, namun sagu lempeng atau makanan tradisional. Dan untuk hasil daripada panen sagunya dia bisa bermanfaat buat masyarakat setempat, dan dia itu sebagai makanan tradisional seluruh tanah Papua yang sudah ada sejak dulu hingga kini. Jadi makanan tradisional yang khusus untuk sagu, dia bisa bermanfaat buat kesehatan mental, psikologi, dan lain sebagainya. Kemudian hasil daripada panen sagunya dia bisa bermanfaat, dan inilah hasilnya. Dan mungkin hasil observasi atau hasil penikmatan saya cukup sekian. Saya rasa sampai di sini. Terima kasih. Salam.